Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara talk show diskusi rumah kita pada hari ini. Di sini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin jarang banget dibahas sama teman-teman pelajar, yaitu demokrasi dalam keluarga. Konsep demokrasi dalam keluarga menjadi awal dari penerapan demokrasi dalam keseharian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan dulu sama 4 teman kita yang akan jadi narasumber pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Akbar. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Indah Alfitri, saya berasal dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Desvira Aprilia, saya berasal dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Salwa Pizas, saya berasal dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan saya sendiri, Zaskia Salsabila, sebagai moderator pada acara kali ini. Nah, saya ingin nanya nih sama Bang Akbar. Menurut Bang Akbar, apa sih demokrasi dalam keluarga itu? Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, demokrasi dalam keluarga adalah ketika semua anggota keluarga, orang tua maupun anak, mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Semisal, ketika di rumahku, waktu ingin memutuskan kegiatan akhir pekan, kami biasanya sekeluarga duduk bareng untuk diskusi. Kadang aku kasih ide nih, buat jalan-jalan atau santai di rumah saja. Dan orang tuaku selalu terbuka untuk mendengarkan pendapatku. Jadi aku nggak merasa ngikutin perintah orang tua saja. Wah, keluarganya Bang Akbar seru banget nih. Berarti Bang Akbar sering ikut dalam pengambilan keputusan kan? Tapi gimana perasaan Bang Akbar jikalau pendapatnya nggak selalu diikuti? Ya nggak masalah sih, karena biasanya kami sekeluarga selalu berdiskusi terlebih dahulu. Jadi kalaupun pendapatku nggak dipakai, aku bisalah mengerti alasannya. Yang penting aku merasa didengar dan dihargai. Wah, keren banget nih. Selanjutnya kita tanya nih ke Kak Dinda. Kak Dinda mau cerita juga tentang peran orang tua dalam menjaga demokrasi di rumah. Nah, gimana Din menurut kamu? Menurut aku, Kak, peran orang tua dalam keluarga itu penting banget. Mereka harus bisa jadi fasilitator dalam keluarga. Misalnya aku punya pendapat soal hal-hal yang berkaitan dengan sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, orang tua aku selalu kasih aku ruang untuk aku ngomong. Mereka nggak langsung mastiin pendapat mereka, tapi tetap kasih aku waktu untuk mikir untuk hal itu. Mereka, kalau aku bingung, mereka bakal kasih aku saran, tapi tetap kasih aku kebebasan buat ambil keputusan. Wah, keluarganya hebat banget ya. Selain mendampingi dan juga tidak langsung mendikte, keluarganya bisa menerima hasil dari diskusi. Nah, saya ingin bertanya nih, pendapatmu Kak Din. Bagaimana menurutmu jika ada keluarga yang sangat mengekang anaknya dalam berpendapat dan memilih dalam keputusan? Jika ada keluarga yang mengekang anaknya dan tidak memberikan anaknya keputusan, maka akan cukup sulit bagi seorang anak. Karena seorang anak juga cukup bisa mengambil keputusan. Orang tuanya juga harus bisa menghargai dan menghormati hak asasi seorang anak, khususnya pada anggota keluarga atau seorang anak. Nah, setuju banget di sama Dinda. Peran orang tua tuh sangat diperlukan pada awal demokrasi di lingkup keluarga. Dan orang tua adalah hal yang pertama menentukan karakter dan kemampuan seorang anak. Oke, sekarang kita cairkan suasana sana terlebih dahulu nih. Nah, baiklah, sekarang kita ke Kak Vira. Kak Vira, gimana caranya kamu dan orang tuamu menyelesaikan perbedaan pendapat di rumah? Sering debat nggak nih sama ortu? Wah, sering banget Kak, apalagi soal jam main keluar rumah. Tapi, orang tua aku pasti selalu ngajak ngobrol dulu. Misalnya aku minta waktu tambahan main, mereka nggak langsung bilang nggak boleh, tapi mereka minta penjelasan aku dulu dan aku juga bisa jelasin kenapa itu penting dan mereka pasti ngejelasin kenapa harus ada batasan. Biasanya kita cari jalan tengah dulu. Misalnya waktu main ditambahin sedikit dengan syarat-syarat tertentu, misalnya pulang jam 9 pas dan sama orang-orang yang terpercaya aja. Seru juga ya, berarti orang tua kamu tetap kasih batasan, tapi kalian diskusi dulu. Menurut kamu gimana sih pentingnya diskusi kayak gitu dalam keluarga? Penting banget Kak. Misalnya nggak dikasih penjelasan terlebih dahulu, rasanya nggak adil banget. Tapi kalau
Tapi kalau ada dijelasin dan aku juga boleh ngasih pendapat, jadi lebih bisa nerima. Kita jadi ngerti kenapa harus ada aturan dan nggak ngelebihi batasan. Keren banget ya cara keluargamu, Kak Fir. Menarik banget ya, teman-teman. Di mana keluarga bisa berdiskusi dan mencapai kesepakatan, walau kadang pasti ada gesekan. Tapi ya demokrasi di keluarga itu nggak selalu mulus ya. Kayak yang kita lihat di media sosial belakangan ini. Ada yang mungkin bebas banget sampai anaknya bisa menyuarakan opini ke seluruh dunia. Tapi lupa bahwa diskusi internal di keluarga sebenarnya lebih sehat dan bermanfaat dibanding nyari perhatian orang luar. Setuju nggak nih sama Kak Fir? Setuju banget Kak, harusnya diselesaikan secara kekeluargaan aja, nggak perlu mencari perhatian orang-orang luar mengenai masalah pada dirinya. Nah, sekarang kita ke teman kita yang terakhir, yaitu Kak Salwa. Menurut Kak Salwa sebagai anak, gimana perasaan kamu kalau diberi kesempatan buat ikut dalam pengambilan keputusan keluarga? Menurut aku sih itu lebih terbuka dan percaya diri, Kak. Aku merasa pendapatku dihargai, walaupun masih anak-anak. Contohnya waktu keluarga aku beli mobil baru. Aku juga ikut kasih masukan, bukan soal teknisnya, tapi lebih ke kebutuhan keluarga sehari-hari. Aku bilang ke orang tua, kalau mobilnya harus muat barang karena sering pergi bareng-bareng. Dan ternyata pendapatku dipertimbangkan sama keluargaku, Kak. Hebat juga ya kamu. Itu pasti bikin kamu merasa dihargai banget sama keluargamu. Tapi ada nggak tantangan ketika harus ikut dalam diskusi keluarga? Misalnya kamu nggak setuju sama orang tua. Ada sih, Kak. Kadang pendapatku nggak relevan atau beda banget sama yang dipikirin orang tua. Tapi, aku belajar buat ngomong dengan cara yang baik dan lumayan jelas. Walau beda pendapat, aku bakal coba jelasin kenapa aku berpikir kayak gitu. Dan biasanya orang tua aku juga lebih paham dengan pandanganku. Wah, keren dan asik ya mengenai pengalaman demokrasi dalam keluarga teman-teman kita pada hari ini. Dimulai dari Bang Akbar, Kak Vira, Kak Dinda, dan Kak Salwa. Kita bisa belajar bahwa demokrasi di keluarga itu nggak cuma tentang hak bicara saja, tapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mendengar, berdiskusi, dan menghargai pendapat satu sama lain. Meski masih pelajar, kita punya peran penting dalam keluarga, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Jadi jangan ragu buat menyuarakan pendapat kita sebagai anak, tapi juga harus ingat untuk tetap menghormati keputusan bersama dan hasilnya. Dan generasi yang hebat demokrasi dimulai dari keluarga, lingkungan terdekat kita. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa menerapkannya pada keseharian. Bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.